prinsip karya sastra itu adalah mengungkapkan hal biasa menjadi luar biasa. Datanglah ke Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin, manfaatkan koleksi-koleksinya dan tulis. Kembali tulis itu Tulis. ya. Tunggu saja tiket ke Korea, ke New York. Kayak Pak Maman nih, tunggu tiket ke Korea. Betul. Ke Jepang ya. Tapi nulis itu. Halo Kaula Sastra, kembali lagi di PDS Bersiniar dengan aku Mira. Dan saya Faisal. Kita bincang-bincang santai seputar sastra dan jadi Sedekat itu. Jadi melalui PDS Bersiniar ini kita tuh pengen bisa lebih belajar, berkarya dan bertumbuh bersama Kaula Sastra semua. Nah hari ini kita akan belajar bersama seorang penulis, sastrawan dan juga kritikus sastra yang telah melahirkan banyak sekali karya. Beliau juga merupakan seorang dosen di Universitas Indonesia yang mengampu program studi sastra Indonesia dan kini telah memasuki masa pura baktinya. Kebayang dong bagaimana pengalamannya, banyak banget pasti yang bisa kita gali hari ini ya. Nah kita tahu sebagai penulis beliau juga telah menulis puluhan buku dan mengeditori banyak penulis. Jadi kita bisa lihat bagaimana pengalaman beliau dalam bertemu banyak penulis. Nah karya beliau diantaranya yang cukup terkenal adalah ringkasan dan ulasan novel Indonesia modern, kitab kritik sastra, pengarang tidak mati dan masih banyak lain. Nah hari ini kita akan berbincang tentang Mira. Jadi hari ini kita akan berbincang tentang pengalaman beliau nih sebagai penulis, sebagai kritikus sastra dan pastinya juga sebagai akademisi di bidang sastra Indonesia yang sudah mengajar beberapa generasi. Kita sambut ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Maman S. Mahayana. Halo Pak. Halo juga, apa kabar? Baik, Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kesibukannya nih Pak? Yang pertama adalah menjaga kesehatan. Weh. Dan yang kedua menjauhi dari kepikunan. Nah, untuk menjauhi dari kepikunan, membaca dan menulis adalah bagian penting. Obatnya itu adalah membaca dan menulis. Karena itu kalau kita semua ingin dijauhi dari kepikunan, ya, mulailah dari sekarang membaca dan menulis. Insya Allah pikiran kita akan tetap jernih, cara bicara kita juga akan tetap tertata dengan baik, pilihan katanya juga santun dan seterusnya. Wah, jadi masih aktif tetap baca nulis sekalipun aktivitasnya banyak ya Pak ya? Ya. Ya hari ini kita bakal ngobrol banyak tentang sastra Pak. Tapi mungkin sebagai awalan supaya Kaula Sastra bisa lebih paham juga, mungkin bisa dijelaskan sedikit sih Pak sebenarnya sastra itu apa sih Pak? Apa definisi sastra itu dan mencakup apa saja Pak? Ya, memang ada pergeseran makna sastra. Pada awalnya semua yang tertulis itu adalah sastra. Semua yang tertulis, entah itu berita atau buku-buku filsafat atau dongeng dan sebagainya, semua yang tertulis. Nah, tapi pada akhirnya ada pengertian yang menyempit, yaitu bahwa sastra itu berurusan dengan hiburan yang bermanfaat, dengan ekspresi manusia yang berkaitan dengan seni bahasa. Karena itu kemudian sastra itu terbagi ke dalam 3 ragam, yaitu prosa, puisi, dan drama. Nah, ini sebetulnya bagian dari perkembangan dari penyempitan makna sastra yang tertulis itu. Nah, kita harus mencoba mengembalikan lagi bahwa siapapun pada dasarnya bisa menulis sastra, bisa menikmati sastra. Dan sastra sebetulnya juga bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa lepas dari kehidupan sastra, dari kegiatan sastra. Contohnya apa? Ketika kita mau bertemu dengan dosen atau dengan orang tua, pilihan kata kita
tentu harus terjaga. Tidak mungkin kita mengeluarkan kata-kata kebun binatang, iya enggak? Ya betul Pak. Nah, itu sebetulnya bagian dari proses kreatif sastra, pilihan kata. Awalnya gimana sih Pak, Bapak bisa menggeluti sastra gitu? Ya, saya beruntung karena orang tua saya meskipun dia tidak terpelajar, tapi dia gemar membaca dan gemar pada cerita-cerita wayang. Sehingga setiap saat dia selalu menjejali saya itu dengan komik, dengan bacaan, dengan cerita-cerita silat dan seterusnya. Nah, dari situ saya jadi senang membaca. Nah, belakangan kemudian kalau hanya membaca saja, saya nggak dapat apa-apa. Maka saya harus menulis. Nah, Di awalnya gitu tuh Pak? ya, karena menulis maka saya dapat honor, saya dapat dikenal oleh banyak orang, dan yang jauh lebih penting adalah silaturahmi. Silaturahmi dengan pengarang yang lain, silaturahmi dengan pembaca di seluruh Indonesia. Karena itu kalau menulis, kita sebetulnya sedang bersilaturahmi dengan masyarakat yang begitu luas. Apalagi sekarang ada media sosial yang tidak terbatas pada satu negeri tertentu. Maka menulislah di media sosial dengan baik. Maka menulislah dengan baik ya Dengan Pak ya, baik, dengan baik, ya. ada notes-nya. Ya, dan syukur-syukur memberi inspirasi. Dari situlah kemudian kita bisa berhubungan dengan masyarakat luas, ya, baik di lingkungan Indonesia sendiri maupun di seluruh dunia. Ya, kayak gitu. Itu jadi kecintaannya datang dari memang dari orang tua ya Pak, dari dulu ya? Ya, mungkin tidak disengaja ya. Tapi kan yang penting adalah diri kita sendiri. Orang tua hanya memberi saran. Sama seperti Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin. Ya, kalau tidak kita manfaatkan, rugi sekali bangsa ini. Bangsa ini loh. Kenapa tuh ruginya tuh Pak? Rugi karena ini kekayaan intelektual sastrawan Indonesia yang paling lengkap di dunia. Di dunia yang berkaitan dengan sastra Indonesia. Karena itu tadi saya harusnya meralat, bukan hanya rugi bangsa Indonesia kalau tidak memanfaatkan Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin. Jadi siapa yang rugi tuh Pak? Rugi umat manusia. Rugi peradaban ini ya Pak ya. Betul. Peradaban ini rugi kalau tidak memanfaatkan Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin, karena disinilah pemikiran, karya-karya, model estetik, sejarah dan sebagainya yang berkaitan dengan manusia Indonesia ada di sini. Karena itu silahkan manfaatkan. Oke. Kira-kira itu. Harus ya, berarti emang harus dimanfaatkan oleh kaula sastra semua. Mungkin kita balik dulu ke Pak Maman dulu. Oke. Kita ngomongin backgroundnya Pak Maman. Tadi kan udah sempat nyinggung bagaimana Pak Maman terpengaruh dari bacaan yang diberi oleh orang tua. Ada nggak sih satu penulis atau satu buku yang spesifik Pak Maman ingat waktu awal-awal Pak Maman menggeluti sastra, kayak wah buku ini nih menarik banget, jadi kayak pengen baca-baca buku-buku yang lainnya lagi gitu. Ya, betul itu ya. Selalu pada awalnya kita dipengaruhi oleh salah satu buku karya pengarang tertentu. Ya. Tapi sebagai manusia yang punya kreativitas, kita jangan terpaku pada satu pengarang itu saja, tapi harus mencari juga pengarang yang lain. Nah, karena itu awalnya dari komik, ya, cerita Cinderella, Timun Mas, Si Kancil dan sebagainya, saya harus mencari yang lebih dari itu. Lalu cerita silat, Koping Ho dan KL. Koping Ho itu udah hatam itu. Semua hatam, berjilid-jilid, ratusan jilid itu. Wah. Emang big fan ya Pak? Betul. Tapi lama-lama kan kita tahu pola Koping Ho itu, oh cuma begini saja.
Selalu akan ada perulangan. Karena itu harus cari yang lain. Jadi berkembang lagi gitu, Cari yang lain itu ya Gan KL, SD Liong dan sebagainya. Dari situ kemudian juga cerita-cerita Cowboy, Fu Manchu, kemudian Eagle si mata elang, terus pengarang detektif itu ya Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ya. Sampai sekarang sih itu Pak masih hits. Terus Agatha Christie, ya, semua itu. Dan dari situ ternyata ya, selalu ada mutiara yang bisa kita dapatkan dari bacaan-bacaan itu. Nah, entah itu sikap hidup, entah itu kemudian usaha menghormati manusia sebagai manusia, ya, bukan manusia sebagai jabatan tertentu, manusia sebagai manusia. Nah, inilah yang saya kira membedakan profesi sastrawan yang dia bergelut dengan masalah kemanusiaan sehingga berdekatan dengan sastrawan itu lebih mudah, cair, egaliter, dan yang jauh lebih penting adalah rendah hati. Betul itu. Pak Yasin itu bagaimana bacaannya luar biasa. Tapi dia rendah hati. Selalu dia menyayangi setiap orang yang datang bertanya dan dijawab baik. Dan selalu disodorkan buku-buku bagus. Jadi kalau kita misalnya tanya, Pak Yasin bukunya Toha Muhtar kok begini ya? Oh iya, dia jelaskan sedikit, lalu ada buku yang lebih bagus dari ini, atau Anda bagusnya baca lagi buku ini. Sehingga nanya satu buku, kita ditawari 3 atau 4 buku untuk dibaca. Oke. Jadi ada perjalanannya ya, kalau setelah baca satu ntar kita bisa tergiring ke pengarang-pengarang lain juga gitu ya Pak. Betul. Nah karena itu kalau mahasiswa misalnya atau pelajar diminta oleh gurunya itu untuk membuat ringkasan satu buku, sebaiknya bacanya 5 buku atau lebih dari 1 buku. Kenapa tuh Pak? Nah, karena itu akan menambah cara pengungkapannya. Ringkasannya X, tapi dengan membaca model yang lain, jadi ada kekayaan ekspresi. Itulah keuntungannya membaca. Ternyata bermanfaat banget ya membaca itu. Jadi emang harus dibudayakan oleh kaula sastra semua. Nah Pak Maman, kita juga tahu kan Pak Maman adalah seorang dosen di Universitas Indonesia. Dalam ekosistem sastra kan enggak melulu semuanya jadi penulis yang harus tampil di depan gitu. Ini ada orang-orang kayak Pak Maman yang meneliti karya-karya orang gitu. Sebetulnya kalau boleh tahu sejak kapan Pak Maman menjadi dosen dan mengapa memutuskan untuk mengambil jalan itu sebagai akademisi gitu, enggak yang melulu tampil sebagai saya orang pertama gitu Ya. Yang pertama tentu saja saya harus berterima kasih pada Pak Yasin. Karena Pak Yasin itu betul-betul cermin buat kita semua. Dia orang hebat tapi rendah hati. Dia bacaannya banyak dan tidak pelit ilmu pengetahuan. Nah saya kira salah satu pengaruh Pak Yasin yaitu. Karena itu saya mencoba ya membaca banyak-banyak dan menulis juga banyak. Dan kebetulan saja kemudian UI membuka kesempatan pada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika. Jadi tidak salah, atau alhamdulillah belakangan ini karena menjadi dosen, menjadi guru, mohon maaf ya, tidak punya kesempatan luas untuk korupsi. Betul, tidak punya kesempatan, tetapi punya kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pengetahuan. Buat bersedekah kali ya, buat beramal ya. Bahwa kemudian kita dapat uang dari sana sini itu sebagai dampak saja, bukan sebagai tujuan.
Jadi mencari uang itu penting, tetapi jangan kemudian itu jadi tujuan hidup, karena nanti akan ada keserakahan dan sebagainya. Nah, dan yang jauh lebih penting juga adalah, ini saya kira penting ya buat kita semua. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi Orang lain. sebanyak-banyaknya orang lain. Sebanyak-banyaknya, bukan orang lain lagi nih Pak. Itu. Jadi Pak Maman sudah jadi dosen sejak tahun berapa tuh Pak, sampai tahun berapa? Masuk pertama itu tahun 1986. Dan tahun 2022 ya ini Agustus kemarin saya purna bakti. Jadi baru ya. Berarti ini apa ya? Mengajar benar-benar banyak generasi ya Pak ya? Iya. Ada nggak sih Pak perubahan antara generasi-generasi itu? Tentu saja ada ya. Ada kalau zaman awal-awal itu PDS HB Yasin diserbu oleh mahasiswa karena cari bukunya agak susah. Karena itu PDS HB Yasin gudangnya paling mudah ya. Nah, tapi belakangan kan orang buka Tempat baca ya Pak ya? buka Google, buka segala macam itu. Ya. Kemudian fasilitas buku juga sekarang sudah banyak. Ya. Walaupun begitu, tetap saja pusat dokumentasi sastra HB Yasin yang paling lengkap. Jadi walaupun mahasiswa itu dapat dengan mudah mencari buku lain di perpustakaan lain atau di Mbah Google misalnya, ya tetap saja sumbernya yang paling lengkap ada di sini, ada di pusat. Beda ya Pak ya. Menurut Pak Maman nih, masih relevansi nggak sih antara generasi muda sekarang kalau masih mau menggeluti dunia sastra tuh? Ya ini saya kira yang barangkali belum banyak disadari oleh teman-teman kita yang remaja ya, yang mahasiswa atau pelajar. Sebetulnya kalau memanfaatkan media sosial untuk kepentingan mengekspresikan diri sebaik-baiknya, itu akan ada orang yang tertarik pada ungkapan itu atau pada ekspresi itu. Dan lama-lama kemudian ada yang menjadi follower atau apa itu ya. Iya, followers Pak, Pengikut. Nah, ini contoh kasus yang dilakukan oleh Dika Agustin atau Rupi Kaur. Rupi Kaur itu penyair Instagram. Dia menulis puisi-puisi pendek, ya. Dan kemudian banyak peminatnya. Dan saking banyak ya, kemudian banyak diterjemahkan dan kemudian diterbitkan. Lalu diundang kemana-mana. Sehingga Rupi Kaur menjadi salah satu penyair muda Instagram yang kaya raya, dan kemudian itu diikuti oleh Dika Agustin dari Indonesia. Dia juga termasuk orang kaya itu. Kaya secara materi karena banyak diundang, banyak bukunya diterbitkan ya, dan kemudian followernya banyak ya. Ya itu tadi pekerjaannya hanya menulis puisi-puisi pendek itu. Tetapi ada kekurangan dari Dika atau Rupi Kaur itu. Dia tidak mencoba memanfaatkan karya-karya yang sudah ada sebagai inspirasi. Misalnya saja membaca puisi-puisi penyair lama, membaca puisi-puisi penyair besar. Nah itu akan memberi inspirasi. Dika Agustin kalau memanfaatkan peribahasa, memanfaatkan karya-karya lama kita, ya akan jauh lebih kaya cara ekspresinya, cara metaforanya. Karena sudah tersedia. Dan kembali lagi, Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin menyimpan begitu banyak buku puisi. Iya, pengarang-pengarang besar ya Pak ya. Pengarang seluruh dunia itu. Nah, maka silakan manfaatkan itu. Mungkin awal-awalnya agak bau-bau niru dikit, tidak apa-apa. Asal jangan plagiat, jangan plagiasi. Kesannya terpengaruh, ya seluruh
pengarang dunia itu akan ada pengaruh dari pengarang yang lain. Jadi pengaruh mempengaruh itu wajar. Jangan jiplak. Itu ya kuncinya, yang penting jangan jiplak ya Pak. Ya, terpengaruh nggak apa-apa, yang penting jangan jiplak. Tuh. Dan lama-lama dia akan menjadi dirinya sendiri. Akan mempunyai pola atau ekspresi atau stylistik ya. Ekspresinya dirinya sendiri, sehingga ketika dia nulis, oh ini karya si X. Ada kekhasan. Itu ya Pak. Karena tapi itu prosesnya harus terus dilakukan. Gak bisa instan ya Pak ya. Nah, nggak mungkin instan. Ya, membaca, menulis, ya membaca karya-karya lain, kemudian mencari inspirasi dari karya-karya pengarang lain. Nanti dia akan terinternalisasi ke dalam dirinya sendiri dan menjadi ekspresi dirinya. Dia beradaptasi tuh ya Pak dari referensi-referensi tersebut ya. Ya, dari banyak bahan itu kemudian diolah lagi dan diungkapkan menjadi bahasa dia sendiri. Nah, itulah yang dilakukan oleh Ahmad Tohari, termasuk juga Pramoedya Anantatur. Begitu juga ya Pak ya. Ya, pengarang-pengarang besar itu terpengaruh oleh banyak sastrawan dunia. Tapi kan dia jadi khas. Tidak menjiplak tadi pengaruhnya jadi pengaruh pengarang A itu ditambah dengan pengaruh pengarang B dan seterusnya sehingga jadi nggak kelihatan lagi. Tapi tetap diberikan ciri khas penulis tersebut ya Pak ya. Karena sudah beradaptasi itu ya. Tuh. Ini Pak, kita ngomong-ngomong lagi nih Pak soal media sosial, kan sekarang tuh udah banyak variatif banget ya, jenis betul. konten banyak banget. Nah, gimana sih Pak cara awalnya, cara dasarnya untuk menambah budaya membaca atau mengenalkan sastra ke generasi-generasi yang sekarang ini gitu? Nah, memang ada banyak keluhan mengenai begitu banyaknya platform sastra ya, di dunia digital itu. Itu bagus, silakan masuki. Nah, yang menjadi kekurangan dari mereka yang memanfaatkan platform sastra di dunia digital itu, dia mengandalkan pikirannya sendiri. Tanpa referensi-referensi yang tadi disebutin itu ya Pak ya? Nah itu dia, cobalah ya baca dulu karya-karya lain, lalu endapkan, lalu jadikan menjadi ekspresi diri sendiri, baru setelah itu diungkapkan. Itu akan beda sama sekali. Dan itu kelihatan dari misalnya novelnya Dirnatan yang muncul di Wattpad. Novel-novel Wattpad itu kebanyakan itu cair ya. Dan bahkan juga ada yang niru-niru dari novel barat. Nah, cobalah bacaan yang banyak itu kemudian diekstrak menjadi pikiran sendiri dengan bahasa sendiri, dengan lokasi sendiri dan masalah yang ada di seputar Indonesia ini. Sehingga dia menjadi miliknya si pengarang itu. Nah, kalau sudah begitu, dia akan beda sama sekali, tetapi juga orang akan melihat, oh ini kok ada kayak baunya bau-bau karya si X, atau oh ini kok gayanya mirip si karya si M misalnya. Jadi kayak gaya, kayak ekspresi, kayak style. Jadi seperti itu ya. Jadi kita juga harus terbuka sama macam-macam platform yang ada sekarang juga ya Pak untuk menumbuhkan budaya membaca dan menulis itu tadi ya Pak ya. Betul, itu perkembangan yang tidak mungkin kita nafikan. Itu fakta. Dan kita harus memasuki wilayah itu juga. Jangan kita tolak. Tetapi adakah kekurangan dari dunia platform-platform itu? Tadi kekurangannya. Kekurangannya adalah dia tidak berdasarkan pengetahuan yang kaya kemudian baru ungkap. Jadi jangan instan. Iya. Terlalu instan ya untuk sekarang ini ya Pak. Terlalu cepat untuk mengungkapkan sesuatu ya. Ya, karena itu ya hilang begitu saja. Ya, jadi emang butuh proses supaya tulisannya itu atau apa yang disampaikan bisa lebih matang gitu ya Pak ya. Ya, kalau dalam bahasa sekarang itu
apa yang kita tulis itu semuanya daging semua. Daging semua. Oh, dibilangnya daging banget gitu ya. Ya, daging banget Daging gitu. banget. Nggak kaleng-kaleng. Gak kaleng-kaleng, betul. Oke Pak Maman, kita juga tahu kan Pak Maman sebagai penulis dan kritikus sastra. Tadi udah sempat nyinggung bagaimana cara Pak Maman memandang fenomena sastra yang ada sekarang. Bagaimana platform baru yang muncul dan sebagainya. Nah menurut Pak Maman sendiri sekarang tuh bagaimana sih kondisi penelitian sastranya? Maksudnya apakah kondisinya sudah memadai? Jika belum sebetulnya apa sih yang kurang Pak? Ya, soal penelitian memang kita tidak bisa lepas dari apa yang terjadi di dunia akademis. Lahan-lahan mengenai itu sebetulnya banyak sekali, apalagi kemudian di berbagai daerah. Nah, sayangnya kemudian kalangan akademisi cenderung, tidak semua ya, cenderung berorientasi pada teori-teori Barat. Padahal apa yang dirumuskan dalam teori Barat itu belum tentu juga cocok dengan situasi sosial budaya yang terjadi di masyarakat kita. Nah, bahwa teori Barat itu penting, iya. Tapi kalau tidak cocok ya carilah teori yang pas. Kalau tidak ada, buat teori sendiri. Dan lahan itu di seluruh Indonesia itu banyak sekali. Banyak sekali. Itu kekayaan budaya kita yang saya kira sampai kiamat tidak akan habis. Contohnya, cerita rakyat Dayak itu tahun 80-an pernah diteliti dan belum selesai. Tapi kalau cerita rakyat Dayak itu diterbitkan, itu jumlah halamannya itu lebih dari 8.000-an halaman. Kalau itu diterbitkan, itu belum selesai. Jadi dari cerita rakyat Dayak saja kaya sekali jadi cerita rakyat Dayak saja itu udah banyak sekali ya, tidak terhitung. Belum yang lainnya, belum dari daerah lain. Dan di Indonesia justru kekayaannya adalah itu. Maka cobalah manfaatkan kekayaan tradisi kita itu ya dengan mencoba melakukan penelitian, maka akan kontekstual. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa teman di Kendari misalnya. Itu dia coba melakukan penelitian tentang pohon nau, sagu. Oh, sagu. Ternyata kaya sekali tuh. Sagu itu juga ada pantunnya, ada cerita rakyatnya, ada filosofinya. Ini misalnya cerita masyarakat laut, anak laut di Kepulauan Riau. Itu juga sama, dia punya filosofi, punya cerita rakyat, punya pantun, punya sikap hidup dan sebagainya. Itu semua belum diteliti. Masih ada kekosongan di situ belum diteliti. Betul, banyak sekali. Nah, masyarakat Eropa atau masyarakat Barat sekarang itu justru berorientasi pada pencarian yang keunikan itu. Kembali ke tradisi itu ya intinya karena dari situlah kekhasan dan kekayaan lokal budaya ya, tercermin. Maka kalau kita mau melihat seberapa kaya sih kebudayaan Indonesia, ya lihatlah itu kekayaan dari berbagai masyarakat etnik itu. Dan tidak terhitung masyarakat etnik itu. Ya. Wow. Betul, ini kekayaan luar biasa. Jadi itu bisa jadi spot buat orang-orang di luar sana untuk mulai mungkin meneliti hal-hal yang belum diteliti sama peneliti kita gitu ya Pak ya. Nah, guru atau masyarakat setempat bisa memanfaatkan anak-anak kita, pelajar atau mahasiswa untuk berdekatan dengan kultur mereka itu. Nah, maka Indonesia akan bertaburan kekayaan
budaya yang tidak terhingga. Nah, ini beda dengan misalnya taruhlah Korea ya, Korea Selatan. Korea Selatan itu bahasanya satu, aksaranya juga satu, aksara Hangul, bahasanya ke bahasa Korea. Kita minimal anak-anak kita itu menguasai 3 bahasa. 1 bahasa daerah, 2 bahasa Indonesia, 3 bahasa Arab kalau dia orang Islam. Plus minus bahasa asing. Ya enggak? Ya betul. Iya, jadi kita lebih kaya. Belum soal cerita rakyatnya, belum soal kebudayaannya, belum soal kulinernya dan sebagainya. Nah, kalau semua teman di daerah itu dan dimulai dari anak-anak siswa kita yang mencintai kulinernya atau mahasiswa kita yang mencintai kuliner di daerahnya diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, enggak terhitung jumlah kekayaan itu, enggak terhitung. Ya, ternyata menarik banget ya potensi yang kita miliki sebetulnya mungkin orang belum pada sadar juga gitu ya Pak ya. Pak Maman, kita mungkin geser sedikit Sebentar. Ada tambahan lagi. Jadi misalnya tadi Dika Agustin coba membuat puisi-puisi pendek yang bersumber dari kuliner Nusantara. Kaya itu. Buat tambahan referensi ya. Ya. Menarik banget ternyata ya. Selanjutnya Pak Maman kan juga menulis buku kitab kritik sastra yang jadi banyak rujukan mahasiswa juga ya dalam melakukan kritik sastra. Mungkin bisa Pak Maman jelaskan sedikit dalam ekosistem sastra ini sebenarnya apa sih peran dari kritikus sastra itu Pak? Ya, ini ada kesalahpahaman juga soal posisi kritik sastra itu. Ya. Sebetulnya Pak Yasin sudah ngasih tahu ya, bahwa menulis kritik ya nulis aja. Bahwa teori itu diperlukan ya silakan. Tapi pada dasarnya yang penting adalah bagaimana pembaca bersentuhan dengan karyanya, dengan karya sastra. Jadi jangan dijejali dulu oleh teori-teori. Nah, selama ini anak-anak sekolah itu dijejali dulu teori, baru cari karyanya. Sehingga teorinya hafal, tapi karyanya nggak dibaca. Nah itu keliru. Padahal yang paling penting adalah apresiasi pada karya. Maka bersentuhan dulu dengan karyanya itu, gauli karyanya, baru kemudian ungkapkan bagaimana pandangan kalian mengenai karya ini. Pasti akan terjadi perbedaan itu. Dan perbedaan itu semuanya bisa benar. Maka yang terjadi adalah saling menghormati perbedaan. Saling menghormati pendapat orang lain. Jadi pelajaran sastra atau kritik sastra pada dasarnya juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk proses demokratisasi. Nah, yang paling penting di dalam kritik sastra itu adalah berhubungan dengan karyanya. Bahwa nanti akan perlu teori seperti tadi saya sampaikan itu ya silakan saja. Nah, kalau mau yang ilmiah ada wilayahnya lain. Kalau sekadar nulis apresiasi dan sebagainya ya wilayahnya lain lagi. Tapi boleh enggak dua-duanya? Dua-duanya ya boleh. Wilayahnya yang beda. Kalau Anda nulis skripsi, nulis makalah ilmiah ya wilayahnya di dunia akademis. Maka disebutlah sebagai kritik akademis. Tetapi masyarakat umum diizinkan juga, bahkan dianjurkan juga untuk mengapresiasi karya apapun, dengan cara apapun, dengan latar belakang pendidikan manapun, silakan. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai kritik sastra umum. Boleh. Jadi kritik sastra itu bukan wilayah kekuasaan kaum akademis, tapi wilayah kekuasaan ya kita semua, masyarakat umum atau kaum akademis,
keduanya bisa saling melengkapi. Oke, jadi kritik sastra itu semangatnya apresiatif ya Pak ya, bukan kan kalau misalnya kita kritik orang ada anggapan nih kayak serangan atau apa. Jadi kalau misalnya dalam dunia sastra kritik itu semangatnya apresiasi untuk suatu karya itu ya Pak sebetulnya. Nah itu juga harus mendasari niat kita ketika hendak melakukan kritik. Nah, bahwa kita melakukan kritik, dasar utamanya adalah memberi apresiasi pada karya itu. Nah karena memberi apresiasi maka penghargaan terhadap teks itu yang utama. Bahwa di sana sini ada kelemahan ya boleh saja diungkapkan. Tetapi kritik sastra itu tidak harus mengungkapkan kelemahan, hanya mendeskripsikan juga boleh kok. Ya, begitu. Lain soal kalau membuat kritik akademis atau membuat skripsi atau disertasi dan sebagainya, itu lain soal. Kalau kritik apresiatif ya yang baik-baik saja diungkapkan nggak masalah. Karena tujuannya adalah agar pembaca tertarik untuk membaca karya yang bersangkutan. Gitu. Dasarnya itu ya Pak tujuannya ya. Supaya pembaca juga tertarik. Ya, penasaran ya silahkan baca karyanya. Silahkan baca sendiri gitu ya. Ya kira-kira itu pesannya. Oke, kalau menurut Pak Maman sendiri berarti ada nggak sih, kan Pak Maman juga sebagai kritikus juga beberapa kali terlibat dalam penjurian sayembara-sayembara. Menurut Pak Maman sendiri karya sastra yang baik itu seperti apa sih? Ya tentu yang paling utama dari fondasi karya sastra itu adalah bahasa. Maka bermainlah bahasa dengan sebaik-baiknya. Kalimatnya harus benar, logikanya benar. Nah, jadi kalau Anda mau nulis karya sastra, ya benahi dulu cara berbahasanya. Bagaimana cara membenahi? Berlatih terus. Ya. Nah, ketika kita mau mengikuti lomba, nah kita harus mencari sesuatu yang beda. Kalau misalnya yang umum-umum saja, ya orang lain juga akan melakukan itu, nggak menonjol dia. Maka harus cari yang beda. Apa yang beda? Nah, prinsip karya sastra itu adalah mengungkapkan hal biasa menjadi luar biasa. Nah, disinilah sesuatu peristiwa yang dianggap kegiatan sehari-hari menjadi menarik. Nah, karena itulah biasanya karya-karya yang menjadi pemenang itu selalu ada kelebihan dari soal itu. Khas, beda, kemudian ada menampilkan sesuatu yang baru dan seterusnya. Seru banget Seru ya. banget ya, ternyata ada keunikan itu berpengaruh supaya orang mau tertarik atau mau lebih melihat karya itu gitu. Ya padahal dari yang biasa aja disulap jadi yang luar biasa. Seperti yang kita tahu nih Pak Maman, Pak H.B. Yasin kan seorang dokumenter sastra juga, kritikus sastra juga. Ada nggak sih H.B. Yasin yang sekarang gitu? Kira-kira Pak Maman tahu nggak tuh ada yang suka mengkoleksi juga atau suka sebagai kritikus sastra juga seperti Bapak H.B. Yasin? Iya, sejauh ini saya belum melihat itu, tetapi tentu akan banyak juga adik-adik kita yang senang sastra lalu dia mengumpulkan karya-karyanya, termasuk juga mengumpulkan karya sendiri. Itu penting sekali. Jadi selain Anda mengumpulkan karya sastra, setelah karya itu kita baca, kita tulis, simpen tulisan itu. Disimpan ya Pak Disimpan. ya? Kan ada blog, ada Facebook, ada macam-macam kan. Nah, setiap bacaan apapun simpan. Dan itu sebetulnya yang dilakukan juga oleh Pak Yasin. Iya. Ya, jadi dia punya buku dan setelah dia baca dia tulis.
Dan tulisan itu kemudian dipublikasikan di surat kabar atau di majalah. Tapi karena kan surat kabar dan majalah sekarang sudah banyak yang meninggal. Iya kan? Iya, betul. Sudah berganti era ya Pak ya. Tapi masih tersedia di dunia media sosial. Ya benar. Maka setelah membaca karya itu, ya, tulislah dan simpan di blog atau di Facebook atau di mana saja di dunia antah berantah. Ya. Suatu saat tulisan itu akan memanggil kita, percayalah. Suatu saat akan memanggil kita dan akan membawa kita entah kemana. Oke. Nah, inilah saya kira yang menjadikan kenapa sastrawan kita banyak yang diundang ke berbagai negara, ke berbagai tempat. Karena dia nulis. Karena nulis nanti orang kan baca, oh dulu dia pernah nulis sesuatu. Kita undanglah ke sana. Dan itu yang dilakukan oleh sastrawan-sastrawan kita. Termasuk juga saya sendiri. Oke. Bagaimana tuh Pak? Saya beruntung karena saya nulis, maka tulisan saya dibaca oleh teman Indonesianis di Perancis, maka ada kesempatan saya diundang ke sana. Kemudian kalau ke Malaysia karena saya nulis tentang buku-buku Malaysia ya, Brunei, Singapura dan sebagainya. Jadi mereka merasa senang karena saya nulis tentang itu, maka sering juga saya diundang ke sana itu. Nah, kemudian ke Azerbaijan, nah itu karena saya nulis. Dan yang agak lama itu ya di Korea Selatan. Berapa lama tuh Pak? Saya di situ 5 tahun mengajar. Ya. Tapi yang pertama-tama memang dosen. Ya. Tapi yang terutamanya lagi karena saya nulis. Kan banyak dosen. Ya, kenapa yang diundang itu Bapak gitu. misalnya itu ya? Karena nulis itu. Karena menulis. Maka ya, pengaruh menulis itu tidak hanya akan berasa dalam 1-2 tahun ke depan, itu mungkin 10 atau 3 bahkan juga mungkin akan abadi. Selama didokumentasikan ya Pak ya, selama kita simpan itu hasil-hasil yang kita tulis. Sekarang kan Pak Yasin nggak mungkin kita lupakan namanya, Iya, Tuh. ya kan? betul banget. Pak Yasin, kemudian sastrawan kita seperti Marah Rusli dan sebagainya, Hairil Anwar dan sebagainya. Kan namanya tercatat karena dia nulis. Iya benar. Termasuk engkong kita yang namanya Plato, ya kan? Plato, kemudian Aristoteles dan sebagainya. Karena dia punya pikiran dan pikiran itu ditulis dan kita baca tulisan itu. Iya. Maka tulisan itu abadi. Tulisan itu abadi. Wow, kita jadi tahu ya bahwa dokumentasi itu adalah sesuatu yang penting dan bahwa tulisan itu bakal kekal sampai kapanpun ya. Selama didokumentasikan ya Mas. Betul. Ya, selalu. Nah, ya. Jadi penting sekali dokumentasi itu. Ya, ngomongin dokumentasi nih, menurut Pak Maman, kan kita ada di Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin. Dalam ekosistem sastra ini, menurut Pak Maman, apa sih peran yang bisa dilakukan oleh Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin? Atau bagaimana orang-orang bisa memanfaatkan Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin? Terlebih kan kita tahu sekarang Jakarta udah jadi kota sastra dunia ya Pak ya. Apakah itu jadi sinyal bahwa orang-orang harus segera kembali menengok sastra atau gimana Pak? Ya betul ya. Konsekuensi Jakarta dianugerahi sebagai kota sastra dunia adalah munculnya tanggung jawab warganya untuk menunjukkan literasi, untuk menunjukkan dia memanfaatkan bacaan sastra, menunjukkan kedekatan mereka dengan sastra. Nah, pemerintah DKI sudah membuat satu gebrakan luar biasa dengan membangun kembali fasilitas Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin dengan sangat bagus, pelayanannya baik,
setiap orang bisa memanfaatkan koleksi-koleksinya. Nah, artinya tanggung jawab anugerah sebagai kota sastra dunia itu ya, didukung oleh aparatnya, oleh prasarana dan sarananya. Maka warganya harus memanfaatkan itu juga. Ya, benar ya Pak ya. Kalau tidak memanfaatkan ya kebangetan itu. Kebangetan. Iya. Nah, maka mahasiswa-mahasiswa kita siapapun, Iya. ya entah dari jurusan sastra atau dari jurusan manapun, silakan manfaatkan Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin. Bukan mau menjadi mereka itu sebagai sastrawan, tetapi bisa berkaca pada karya-karya itu sebagai potret masyarakat masa lalu misalnya, atau potret budaya Indonesia, atau potret semangat zaman, termasuk juga potret masyarakat etnik kita, karena karya sastra itu juga pada dasarnya menyampaikan persoalan-persoalan etnisitas. Nah, sekarang Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin begitu terbuka, ya hanya orang-orang yang mohon maaf ya, yang bodoh yang tidak mau memanfaatkan Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin. Ketinggalan zaman, dia kembali ke zaman batu. Ada harta karun di sini, kenapa nggak disamperin gitu ya? Nah itu betul. Dan percayalah, kalau memanfaatkan sebaik-baiknya koleksi perpustakaan HB Yasin dan kemudian menuliskannya, memberi catatan-catatan khusus dan tulisan itu dikumpulkan 5 atau 10 tahun ke depan, orang yang bersangkutan itu akan tampil sebagai seseorang yang yang dikenal oleh bukan hanya publik Indonesia tapi juga publik dunia. Maka datanglah ke Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin, manfaatkan koleksi-koleksinya dan tulis. Kembali tulis itu Tulis. ya. Nah, simpanlah tulisan itu dan kemudian sebarkan ke seluruh dunia. Anda akan tunggu saja tiket ke Korea, ke New York. Kayak Pak Maman nih, tunggu tiket ke Korea. Betul. Ke Jepang ya. Tapi nulis itu dan manfaatkan koleksi-koleksi di Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin ini. Percaya, datang tiketnya nanti. Ya. Aduh, banyak banget nih, kita udah ngebahas dari sana ke sini ya Mas ya. Terakhir nih Pak, saya pengen nanya, untuk Pak Maman sendiri personally, apa harapan Pak Maman di dunia sastra Indonesia ini ke depannya? Ya, yang pertama saya optimis bahwa sastra Indonesia meskipun surat kabar dan majalah sudah pada bertumbangan, sastra Indonesia akan tetap hidup, akan tetap semarak. Nah, sampai kapanpun selama Indonesia itu ada. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena kita punya Sumpah Pemuda. Nah, bahasa persatuan kita bahasa Indonesia. Yang ekspresi semua yang berkaitan dengan keindonesiaan ya harus melalui bahasa Indonesia. Sehingga kita tidak akan kehabisan bahan karena sumbernya dari persoalan etnik. Ekspresinya pakai bahasa Indonesia. Kan tidak mungkin Bali akan hilang, Toraja akan hilang, ya, atau Minangkabau akan hilang. Mereka tetap akan bertahan dengan etnisitasnya. Dan dia akan menyuarakan etnisitasnya itu dalam bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Jadi sampai kapanpun Indonesia akan tetap bertahan. Sastra Indonesia akan tetap semarak. Aku yakin. Sastra Indonesia nggak akan mati ya Pak ya? Nggak bakalan mati. Oke. Beda dengan misalnya sastra yang lain misalnya di negara, nggak usah saya sebutkan lah. Ya. Tapi betul, karena kita didukung oleh
saudara-saudara kita yang berbagai etnik itu. Iya, dan kita punya bahasa persatuan ya Pak ya. Nah itu. Nah, Kaula Sastra, kita udah belajar banyak banget hari ini. Terima kasih banyak Pak Maman atas waktu dan obrolannya yang sangat menyenangkan. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti Pak Maman ya. Terima kasih juga kalau misalnya ada di antara adik-adik kita, mahasiswa dan sebagainya, ingin ngobrol dari hati ke hati urusan sastra, ya boleh kita janjian di Pusat Dokumentasi Sastra Beasin. Pak Mama. Tuh bisa langsung. Bisa langsung. Nah ini bukunya, ini manfaatkan ini dan seterusnya dan seterusnya. Aduh, jadi gak sabar nih Mau belajar konsultasi. langsung iya. Ya Kaula Sastra kita udah ngobrol banyak banget, udah dengar cerita Pak Maman bagaimana tadi Pak Maman awalnya menjadi dosen, bagaimana Pak Maman memandang dunia kepenulisan saat ini, juga bagaimana Pak Maman melihat peranan Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin yang bisa Kaula Sastra manfaatkan langsung. Nah untuk itu Kaula Sastra bisa langsung datang ke Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin setiap hari. Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin buka mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore. Jadi tinggal langsung datang aja. Untuk update-update informasi terbaru bisa follow sosial media kami di PDS_HB Yasin. Pak Maman, apakah ada akun sosial medianya? Ada Facebook, ada Maman S. Mahayana. Maman S. Mahayana, bisa Kaula Sastra. Instagram juga ada. Iya, apa tuh Pak akunnya? Maman S. Mahayana juga. Oh sama ya. Jadi mengutip dari Pak Maman Mahayana hari ini bahwa sastra itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Sastra itu sedekat itu. Sampai jumpa kembali di PDS Bersiniar selanjutnya. Terima kasih Pak Maman. Terima kasih juga, sampai jumpa.